Halo Back Ten People, jumpa lagi di obrolan bawah lonceng. Hari ini kita ada di penghujung bulan Agustus. Jadi sudah sebulan nih kita melihat di mana-mana ada bendera merah putih. Ini mungkin juga kembali mengingatkan kita kembali ya pada jiwa patriot kita, kemudian rasa bangga kita pada negara. Nah, untuk obrolan bawah lonceng pada hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol juga nih tentang bagaimana sih kita dan negara Indonesia ini. Dan di sini saya juga sudah ditemani dengan Pendeta Sony, ya kita akan bersama-sama nanti ngobrol dengan narasumber kita. Kak Sony, gimana kabarnya? Baik, Not. Oke, Kak, ini kan episode kita yang kedua nih ya. Ya. Kalau Kak Sony sendiri, gimana nih kesannya dengan episode kita yang sebelumnya? Ya, dari obrolan kita yang lalu, kita bisa melihat ya bahwa semua orang terdampak dan juga semua orang perlu untuk beradaptasi. Pengalaman Kak Rudi yang harus tetap memikirkan kehidupan karyawannya tentu tidak sama persis dengan pengalaman Kak Reta yang harus bergumul dengan pergumulan-pergumulan keluarganya. Tetapi dari keduanya kita kemudian diperlihatkan bahwa masing-masing orang akan menemukan jalannya ketika Tuhan menuntun mereka menghadapi situasi yang sedang mereka gumul. Seru banget ya, dan kita kayak hari ini juga akan ngobrol dengan narasumber-narasumber yang pasti bisa ngasih kita banyak perspektif gitu ya. Nah, Back Ten People, kita hari ini masih dengan topik berkaitan dengan negara Indonesia. Kita akan bahas tentang panggilan berkontribusi untuk negara. Kita akan ngobrol dengan siapa nih, Kak Sony, hari ini? Ya, kita akan bertemu dengan dua orang yang pengalamannya mungkin akan menjadi gambaran atau masukan yang berharga terkait dengan pergumulan kita bersama-sama dengan kehidupan bernegara. Kita akan ngobrol dengan Pak Ister yang kesehariannya berdinas di TNI Angkatan Udara. Nanti kita juga bisa mendengar apa yang menjadi pergumulan atau keyakinan imannya di tengah-tengah panggilan kesehariannya dengan profesi dan tanggung jawabnya. Juga kita akan berbicara dengan Pak Pedaman Halawa yang dalam kesehariannya menjadi pekerja kemanusiaan, begitu menyebut dirinya di sebuah lembaga yang memang mengabdi untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat. Oke, seru banget kan? Yuk kita segera simak pembicaraannya setelah ini. Halo Back Ten People, sudah bersama kita di sini ada Kak Daman dan ada Pak Ister. Kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang tema kita pada hari ini, berkontribusi pada negara. Mungkin kita dengan Pak Ister dulu. Ya. Halo Pak Ister. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Oke, puji Tuhan. Oke. Pak Ister, tadi kan sudah sering diperkenalkan oleh Kak Sony ya. Pak Ister ini bertugas dan berdinas di TNI Angkatan Udara. Betul. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak Ister, seperti apa sih tugas dan keseharian Pak Ister? Oke, baik Mas Arnold ya. Selamat malam semuanya. Izinkan saya bercerita tentang TNI Angkatan Udara beserta kesehariannya. Sebenarnya TNI Angkatan Udara itu sama dengan TNI AD, TNI AL, semuanya bertugas untuk mempertahankan negara. Keinginan kita sebagai aparat, sebagai anggota TNI adalah bagaimana masyarakat, bangsa kita tuh bisa tenang, bisa berkegiatan, gitu, bebas dari segala macam ancaman. Nah, tugas kita di situ. Jadi menghalau ancaman-ancaman yang akan datang. Kalau di kesehariannya perasaan kami dalam melaksanakan tugas, tentunya pasti banyak bersinggungan dengan bahaya ya, baik itu perang ataupun selain perang, melaksanakan tugas kemanusiaan atau ada pemberontakan-pemberontakan, pasti bersinggungan dengan bahaya. Itu kami sudah persiapkan, tapi saya rasa itu nggak cukup ya, kalau kita belum menyerahkan diri kita, keselamatan kita kepada Tuhan. Saat kita menghadapi bahaya, demikian besarnya bahaya itu, di saat itu kita serahkan ke Tuhan, ya puji Tuhan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Oke. Pak Ister mungkin boleh cerita sedikit juga dong, suka dukanya. Kan udah 32 tahun ya? 32 tahun. Ya. Mungkin boleh cerita sedikit suka dukanya. Betul. 32 tahun sejak tahun 1990 saya bertugas di TNI Angkatan Udara, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kenapa saya bilang lebih banyak sukanya? Karena selama 32 tahun saya mengenal banyak orang.
dari barat sampai ke timur. Saya juga mengenal banyak karakter orang, banyak tugas-tugas. Itu merupakan suka buat saya. Saya diberikan kesempatan untuk mengenal berbagai macam karakter, berbagai macam budaya. Kita yang duduk di sini aja nih mungkin budayanya beda-beda. Saya orang Jawa, ada orang Batak. Itu suatu berkat buat saya. Saya bersukacita karena saya dipertemukan dengan banyak orang. Nah, dukanya adalah mungkin sama dengan masyarakat pada umumnya, baik yang militer maupun yang sipil. Dukanya kalau kita jauh dari keluarga. Kita jauh dari keluarga, siapa yang memikirkan keluarga kita, tapi saya yakin negara memikirkannya, Tuhan juga memikirkannya. Saya yakin bahwa sejauh apapun saya diperintahkan oleh Tuhan bertugas dalam situasi apapun, Tuhan akan menjamin keselamatan yang ada di garis belakang, anak dan istri-istri saya. Oke, terima kasih Pak Ester. Menarik sekali ya. Kita tahan dulu, kita ke narsum berikutnya, Kak Daman. Gimana Kak Daman? Apa kabarnya? Baik. Oke, ya Kak Daman ini tadi adalah juga petugas mungkin kemanusiaan ya, bergerak di sebuah NGO atau LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Mungkin boleh Kak dicerita sedikit kesehariannya sebagai seorang petugas atau karyawan di NGO itu seperti apa sih Kak? Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat malam, Bapak Ibu. Sebetulnya pekerjaan kemanusiaan itu sebetulnya sama saja dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Hanya yang membedakan adalah kalau kami bekerja berdasarkan isu yang ada. Jadi saat ini kami ini berfokus tuh pada anak. Jadi semua pekerjaan yang kami lakukan ujungnya itu harus untuk kehidupan anak. Jadi ketika kami melakukan misalnya pengelolaan sampah, edukasi kepada masyarakat, lalu bagaimana kami mengedukasi guru-guru PAUD misalnya atau guru-guru SD, itu semua ujungnya ke anak. Bagaimana mereka bisa mendapatkan fasilitas yang terbaik, akses yang terbaik. Kesehariannya sama seperti karyawan-karyawan lainnya. Bikin report, iya, pasti deh. Bikin report, iya, lalu kemudian monitoring kegiatan proyek, iya, lalu implementasi proyek, iya, dan bangun kemitraan itu yang paling sering kami lakukan. Karena bagaimanapun kami bekerja, kami kan mengerjakan programnya pemerintah ya. Artinya kami tidak membawa program sendiri. Jadi harapannya adalah ketika kami melakukan pekerjaan pun, kami harus bermitra dengan pemerintah yang punya program. Sehingga ketika program kami sudah selesai di satu wilayah, itu masyarakat sudah tidak pusing lagi nantinya. Tidak bingung mau kemana. Mereka sudah tahu bahwa, oh iya ya, kami harus datang kepada pemerintah. Oke. Nah, Kak Daman ini kan juga sudah cukup lama ya. Sudah tadi hampir 14 tahun ya. Dari awalnya sebagai volunteer dulu, kemudian akhirnya bergabung sebagai staff gitu. Kita dong Kak sedikit tentang ya suka dukanya, apa sih yang paling menarik gitu selama bertugas lah gitu ya di NGO ini. Ya, puji Tuhannya adalah NGO atau lembaga kemanusiaan di mana saya bekerja saat ini tuh secara basic adalah lembaga kemanusiaan Kristen. Gitu. Jadi bekerja itu sama seperti melayani aja. Jadi pelayanan. Ya, bekerja ya yang pasti ada tanggung jawab, tapi melayani ada effort lebih yang kita lakukan sebagai seorang karyawan. Jadi suka dukanya kalau dihitung lebih banyak sukanya sih. Karena pekerjaan yang saya lakukan ini bukan berada di belakang meja ya. Jadi langsung berinteraksi dengan masyarakat yang ada, langsung berinteraksi dengan anak-anak yang ada. Sehingga saya tahu bahwa apa yang saya kerjakan ini dampaknya ada. Gitu. Saya ingat sekali ketika saya ditugaskan di salah satu pulau di Sumatera ya. Ketika anak yang tadinya gizi buruk ini 2-3 bulan kemudian berat badannya naik, itu suatu hal yang membuat saya bangga, gitu, saya senang. Mungkin tidak bisa dihitung dengan uang ya. Jadi saya melihatnya bahwa pekerjaan saya ini berdampak dan membawa harapan untuk orang-orang yang menjadi target program yang kami lakukan. Oke, ini kan kalau tentara mungkin jelas ya, pengabdian sama negara kayaknya sudah ya udah pastilah gitu. Atau mungkin lembaga kemanusiaan ini juga pasti ya pengabdian lah ke masyarakat dan sebagainya. Tapi gimana sih kalau buat kita atau mungkin
back to people yang kan saya bukan tentara atau saya bukan abdi negara gitu ya. Saya juga nggak bekerja di lembaga kemanusiaan. Apakah kita tetap bisa berkontribusi pada negara? Kita akan bicara setelah ini. Halo back to people, kita akan kembali lanjutkan percakapan kita dengan Pak Ister dan Pak Daman. Pak Ister dan Pak Daman, kalau tadi saya mendengar perjalanan pekerjaan Bapak-Bapak berdua juga sampai ke jarak-jarak yang sepertinya jauh dari lingkungan kita. Persoalan-persoalan ini juga kerap kali mungkin dialami oleh orang-orang di sekitar kita, melihat bahwa kayaknya persoalan itu nggak ada sih di lingkungan atau tidak cukup dekat dengan apa yang saya hadapi. Nah, bagaimana Bapak-Bapak berdua menyikapi bahwa mungkin persoalan-persoalan yang ada di lapangan ternyata memang real dan harus kita bisa berinteraksi dengan persoalan-persoalan tersebut. Bagaimana pengalaman yang Bapak-Bapak jumpai? Baik, saya dulu ya. Ya. Baik, Pak Sony, begini. Jadi kita sama-sama bahwa kita diutus Tuhan di ladang kita masing-masing. Ya. Saya diutus Tuhan sejak tamat SMA di dunia kemiliteran. Tentunya itu ladang saya yang harus saya tekuni, yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Terus kemudian bagaimana rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di kota-kota, saya yakin mereka juga punya ladang sendiri-sendiri Ya. dan mempunyai kesibukan, tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada Tuhan. Ya. Bagi saya adalah apapun yang kita laksanakan untuk negara. Ya. Kita yakin bahwa negara adalah satu utusan dari Tuhan atau satu kepercayaan dari Tuhan, di mana kita sebagai anak-anaknya harus mentaati, harus mendukung semua program-program negara. Ya. Saya dukung itu di bidang kemiliteran, terutama di Tentara Nasional Indonesia, Ya. Angkatan Udara. Dan saya juga berharap kepada saudara-saudara kita, yakinlah bahwa kita diutus di bidang kita masing-masing, di dekat-dekat dengan kita juga banyak kontribusi yang harus kita laksanakan, itu semuanya untuk negara kita. Saya rasa itu. Ya. Terima kasih Pak Ister. Jadi kita sebenarnya pasti punya sesuatu yang perlu dijawab di sekitar Ya. kita. Tinggal bagaimana kita melihat itu sebagai tanggung jawab panggilan iman kita, begitu ya, Iya. dimanapun kita berada. Pak Daman punya pengalaman seperti itu? Iya, setuju ya dengan yang disampaikan oleh Pak Esther ya. Jadi kalau mungkin tadi saya sampaikan bahwa gizi buruk ya, itu kan mungkin kalau di Jakarta mungkin kita jarang mendengar ada gizi buruk di lingkungan kita. Tapi saya yakin bahwa nggak harus isu yang sama yang kita kerjakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita ambil satu contoh lah. Bagaimana kita memastikan anak-anak kita tuh mendapatkan pendidikan yang layak. Itu yang paling penting. Mendapatkan misalnya hak mereka untuk bisa hidup, misalnya hak mereka untuk bisa belajar dengan nyaman dan aman, lalu bagaimana bisa mendapatkan makanan yang bergizi, itu mungkin bisa kita lakukan di sekitar kita. Mungkin isu-isu lain yang tadi saya sebutkan seperti gizi buruk, mungkin karena kebetulan itu intervensi yang kami lakukan di salah satu wilayah. Namun saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, mau kecil mau besar, dari ukuran kita ya, tapi saya percaya bahwa kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, tentunya akan berbeda nih gaungnya nantinya. Dampaknya akan lebih baik lagi nantinya ketika kita bicara bahwa saya seorang ibu rumah tangga, atau saya seorang pekerja, atau saya seorang suami segala macam, ya lakukan tugasnya dengan baik gitu. Pastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan hak mereka yang terbaik, sehingga kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan berdampak nyata untuk anak-anak di sekitar kita dan nyata untuk warga di sekitar kita. Oke, ini menarik sekali, dan tadi mungkin saya juga mau sedikit highlight yang Pak Ister sampaikan. Kita semua mungkin punya ladangnya masing-masing, gitu ya. Mungkin boleh dong, ini juga buat Pak Ister dan Kak Daman, ada tips apa nih yang bisa diberikan ya untuk mungkin teman-teman lain bisa berkarya juga, gitu ya, berkontribusi untuk negara di ladangnya masing-masing. Iya. Begini, Mas Arnold. Dulu saya pernah, dan sekarang saya ingat pesan orang tua saya. Tamat saya SMA, kemudian saya memasuki dunia militer. Pesannya begini,
Esther, kamu sekarang sudah menjadi tentara. Lakukan semuanya itu seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Akhirnya apa? Setiap saya bekerja, saya tidak melihat apakah di situ ada pimpinan saya, atau komandan saya, atau tidak. Saya selalu merasa bahwa di samping saya ada Tuhan. Saya harus berusaha bekerja sebaik mungkin, walaupun tidak dipuji oleh komandan saya, namun saya senang. Setelah selesai itu, pasti Tuhan tersenyum. Itu yang membuat saya tetap bertahan sampai sekarang. Saya lakukan untuk Tuhan. Karena kalau saya lakukan untuk Tuhan, pasti Tuhan akan menjamin semua apa yang saya laksanakan. Semua yang tidak saya jangkau, tidak saya pikirkan, Tuhan memikirkan. Tadi saya bilang di awal, saya memikirkan bagaimana sih kalau saya meninggalkan keluarga saya dalam jangka waktu yang lama, dalam jarak yang jauh, tapi saya yakin Tuhan tidak akan melepaskan diri kita sendiri tanpa melindungi semua yang saya tinggalkan. Dengan keyakinan itu, saya maju untuk berdinas sebagai seorang tentara. Saya rasa di semua lini juga seperti itu. Mungkin tips-tips inilah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara yang lain yang di luar dari kemiliteran, bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau misalkan dasarnya kita kerjakan buat Tuhan, Tuhan akan melindungi kita beserta keluarga kita. Demikian, terima kasih. Jadi dimanapun ladang masing-masing berkarya, kita serahkan itu kepada Tuhan. Betul. Kita kerjakan itu semua seperti untuk Tuhan. Ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Esther, menarik banget. Kak Daman, gimana Kak? Iya, sebetulnya sebagai pekerja kemanusiaan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Lalu kita sebagai masyarakat juga ada yang bisa kita lakukan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan itu sendiri. Macam-macam, kita bisa menjadi sponsor misalnya untuk mendukung. Bahkan kita bisa mendoakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman pekerja kemanusiaan. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Kenapa saya akhirnya memilih pekerjaan ini sebagai salah satu pekerjaan saya? Karena memang secara pengalaman hidup pun saya hidup karena donasi orang gitu. Jadi saya dibesarkan oleh orang tua angkat, jadi menurutku ini saya harus share nih ke anak-anak yang kami dampingi di wilayah pelayanan kami. Jadi ketika bertemu dengan anak-anak di lapangan, satu hal yang selalu saya bilang ke mereka bahwa kamu punya hak untuk bisa lebih baik daripada orang tuamu. Kamu punya hak untuk lebih baik daripada masyarakat di sekitar kamu, apapun kondisinya. Jadi ketika seorang anak akhirnya mau bersekolah kembali, itu sebetulnya adalah reward buat saya sebagai seorang pekerja kemanusiaan. Ketika ada orang tua yang akhirnya mau kembali mengasihi anaknya, itulah sebetulnya rewardnya buat kami sebagai pekerja kemanusiaan. Jadi memang pekerjaan kemanusiaan ini tidak bisa diukur ya dari seberapa besar yang pekerjaan yang kita kerjakan, tapi seberapa besar dampak pekerjaan yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin tanggung jawab kita saat ini kecil ini, tapi pastikan bahwa yang kita lakukan itu betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ya harapannya adalah teman-teman yang saat ini juga punya pekerjaan yang berbeda dengan saya bisa mengambil kesempatan untuk bisa melakukan lebih ya dari pekerjaan yang selama ini dilakukan. Oke, berarti tadi ya kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil ya, kan? Mungkin bisa memberikan donasi, mungkin bisa bahkan mendoakan, itu juga sebuah bentuk kita berkontribusi misalnya ya. Oke, ini saya ada pertanyaan terakhir nih yang mungkin tadi saya belum siapkan di awal tadi ya, tapi karena kita masih punya waktu, saya mau tanyakan. Kalau buat Pak Esther dan Kak Daman, apa momen ya, atau mungkin peristiwa yang meyakinkan gitu bahwa wah ini memang jalannya saya gitu, baik Pak Esther di dinas maupun Kak Daman di NGO gitu, yang betul-betul buat ini memang jalannya saya gitu untuk mengabdi. Boleh Pak Esther dulu? Saya dulu ya. Memang saya ngalamin suasana atau situasi di mana saya bimbang, memutuskan jalan mana yang harus saya tempuh. Waktu saya tamat SMA, itu sebenarnya bukan cita-cita saya menjadi tentara.
Saya ingin kuliah, saya ingin menjadi sarjana teknik. Cuman pada waktu itu ada seorang taruna yang datang ke SMA saya dan kemudian dia bercerita tentang bagaimana kehidupan militer seperti itu. Saya bimbang waktu itu, apakah saya teruskan cita-cita saya atau saya ikutin ini nasihat-nasihat, dorongan dari senior saya. Akhirnya saya bergumul di situ dan kemudian saya berdoa, saya minta arahan orang tua saya. Gitu loh. Apakah ini yang harus saya tempuh? Akhirnya setelah berdoa, saya putuskan untuk ngikutin seleksi. Saya juga nggak tahu, saya bukan orang baik waktu SMA. Tetapi saya ikutin dorongan orang tua, kemudian saya ikut seleksi. Kalau dilihat persiapan saya untuk masuk taruna waktu itu belum cukup. Tetapi anehnya banyak orang yang gagal di seleksi pertama, kedua, sampai ngulang-ulang. Waktu itu saya langsung masuk taruna. Kuasa saya, latihan saya, persiapan saya kayaknya bukan karena itu. Ini adalah jalan Tuhan buat saya. Yang tadi ya, kita menyerahkan ke Tuhan. Betul. Gitu ya. Oke. Yang mungkin buat rekan-rekan yang juga masih bergumul, bagaimana cara saya bisa berkontribusi buat negara, serahkan pada Tuhan. Ya. Mungkin nanti akan ada jalan yang ditunjukkan tanpa kita sangka-sangka gitu ya. Kak Daman? Iya. Kenapa akhirnya saya memilih pekerjaan ini? Karena saya yakin betul ya bahwa bicara masa depan bangsa itu bicara tentang generasi. Kalau generasinya yang sekarang itu kita bisa pastikan baik, maka kedepannya kita yakin bahwa masa depan bangsa kita akan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pekerjaan ini bukan hanya menjadi sumber pendapatan, ya, tapi juga ini justru menambah kapasitas saya. Saya ambil contoh lah ya, bicara tentang parenting. Kita ngomongin parenting itu kan pasti harus belajar di mana-mana dulu kan ya. Nah, tapi melalui pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari, saya belajar bagaimana menjadi orang tua yang memberikan pola asuh yang baik pada anak-anak, lalu bagaimana memastikan anak-anak mendapatkan haknya, lalu bisa dipastikan kesehatan dan sebagainya. Menurutku itulah yang akhirnya membuat saya memilih bahwa oh benar ya, ini nih pekerjaan yang bisa saya lakukan, ini nih pekerjaan yang saya bisa kerjakan untuk berkontribusi untuk bangsa Indonesia ini, memastikan generasi-generasi saat ini bisa menjadi generasi-generasi penerus bangsa ke depannya lebih baik. Ya, menarik sekali ya. Jadi artinya nggak cuma apa yang kita dapat, tapi juga ini bisa berdampak seperti apa buat orang lain ya, buat generasi berikutnya. Ya, kita sudah dengar ya tadi dari Kak Daman ataupun Pak Ister tips-tips ya buat Back Team People yang mungkin ingin berkontribusi buat negara, tapi bingung, tapi masih ragu, masih bergumul. Tadi ya kuncinya serahkan pada Tuhan ya. Kemudian lapan itu bukan cuma untuk kita, tapi lapan itu juga untuk orang lain, dan lapan itu seperti untuk Tuhan. Kita selanjutnya akan mendengarkan juga bagaimana dari sisi Alkitabiah oleh Kak Sony setelah ini. Back Team People, kita sudah mendengar cerita dari kedua narasumber tentang bagaimana mereka melakukan aktivitas dalam pekerjaan mereka dan berupaya untuk menghayati itu sebagai bagian dari panggilan iman mereka yang datang dari Tuhan. Berbicara tentang kehidupan kita bernegara, kita sadar bahwa tidak ada satupun rasanya bagian dari kehidupan kita yang bisa dilepas dari kehidupan bernegara. Sejak lahir kita punya tanggung jawab untuk tercatat sebagai warga negara. Dalam prosesnya kita terus-menerus punya kaitan dengan kehidupan bernegara. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, bicara soal harga-harga di pasar, kita juga menjerit kepada negara. Tidak ada satupun bagian dari kehidupan kita yang dapat dilepas dari relasi dengan negara. Yeremia pasal 29 ayat 7 mengatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya
adalah kesejahteraan. Jadi kepada bangsa yang Tuhan pilih ini, Tuhan bilang dengan tegas, apa yang terjadi di luar sana juga terjadi pada dirimu. Kita kerap kali punya batasan-batasan seolah-olah bisa mengatakan bahwa persoalan yang ini jauh dari saya, atau ini kan cuma terjadi pada kelompok-kelompok tertentu saja, tidak terjadi pada kelompok saya. Dari Pak Ister dan Pak Daman, kita melihat bahwa masing-masing pekerjaan punya fokus, punya kontribusi. Jadi mestinya sebaliknya, kita juga berpikir yang sama. Tidak ada masalah yang cuma milik kelompok tertentu saja. Semuanya berdampak, semuanya kait-mengait, semuanya terhubung. Jadi kalau kita bicara soal panggilan berkontribusi untuk negara, pertama-tama kita mesti melihat bahwa kita memang lahir ada di Indonesia ini dan perlu untuk melihat itu sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Jangan buru-buru melihat masalahnya saja. Jangan buru-buru hanya menghitung rugi dan kekurangannya saja sebagai warga negara. Tapi sebaliknya harus melihat bahwa hadirnya kita di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat adalah anugerah Tuhan. Tadi kalau saya mengutip bahasanya Pak Ister, dia mengatakan apa yang tidak bisa saya jangkau atau yang tidak bisa saya lihat atau siapkan, pasti Tuhan yang mengerjakan. Jadi dia dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan keyakinan bahwa kalau Tuhan mempercayakan, Tuhan juga yang pasti akan mencukupkan. Pak Daman juga menghadapi persoalan yang sama. Bicara tentang persoalan anak-anak, rasanya kalau saya tinggal di Jakarta belum menemukan persoalan. Tapi dia melihat bahwa rasanya kalau generasi ini tidak memperoleh yang baik dari Tuhan, maka mungkin hari depan juga mungkin tidak berjalan dengan baik. Hari ini harus segera dicari jawaban dari Tuhan. Bagi people, untuk itu setiap kita rasanya perlu menemukan seperti yang Pak Ister dan Pak Daman temukan. Tuhan mengutus saya di sini. Dan kalau Tuhan mengutus saya di sini, Tuhan pasti mencukupkan saya untuk memberikan panggilan umat saya menjadi jawaban untuk bangsa, untuk negara, dan untuk masyarakat di mana Tuhan telah menempatkan kita. Back to people, kita sudah dengar sharing dari Pak Ister dan juga dari Kak Daman tentang bagaimana kita bisa berkontribusi untuk negara. Terima kasih Pak Ister. Sama-sama. Terima kasih Kak Daman. Jadi buat back to people yang mungkin masih bingung, masih ragu, masih bertanya-tanya, gimana sih saya bisa berkontribusi buat negara? Semoga obrolan Bolonceng pada episode ini bisa memberikan inspirasi ya, bisa memberikan juga wawasan buat rekan-rekan sekalian yang masih bergumul. Tadi seperti kata Pak Ister, serahkan pada Tuhan. Atau tadi juga Kak Sony sudah bilang, apapun yang menjadi hal-hal yang tidak bisa kita lihat, hal-hal yang kita masih belum tahu, Tuhan nanti yang akan mengurus gitu ya, Tuhan yang akan mengaturnya. Saya juga mau menyampaikan terima kasih untuk Back to People yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa saksikan obrolan Bolonceng di episode berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah seru. Jangan lupa juga follow Instagram @gkibackteam, follow juga YouTube channel ini, gitu ya. Dan akhir kata, saya Arnold. Saya Pendeta Sony Turni. God bless you all.